Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 204. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama istahyal 'arifu ay yarfa'a hajatahu ila maulahu liktifaihi bimasyiatihi fa kaifa la yahtasi ay yarfa'aha ila khaliqatihi. Ada kalanya seorang arif itu malu meminta hajatnya kepada Allah karena merasa puas dengan kehendaknya. Maka bagaimana tidak akan malu meminta hajatnya kepada makhluknya. Ada kalanya seorang yang sudah ma'rifat itu malu meminta hajatnya kepada Allah karena merasa puas, rela dengan apa yang Allah ditetapkan untuknya. Maka bagaimana mungkin ia tidak akan malu meminta kepada makhluk, meminta hajatnya kepada makhluk. Jadi begini, bukan tidak mau meminta, karena seorang ahli ma'rifat tahu bahwa Allah itu suka sekali kepada yang berdoa. Tapi ada kalanya ya, dia diberikan sakit dan dia merasa sakit ini sangat efektif untuk membuatnya dia dekat dengan Allah. Kewajiban tidak ada yang terhalang, ibadah jadi nikmat. Maka dia tidak minta segera disembuhkan, karena dia merasa sakit ini adalah bagian dari karunia. Bisa dipahami hadirin? Karena ada orang yang misalkan suatu saat dihina orang, tapi dia merasa dihina dan dikucilkan orang ini membuat dia jadi akrab dengan Allah, membuat dia jadi tidak sibuk dengan penilaian orang. Maka dia tidak minta supaya diberhentikan yang menghina itu, karena dia merasa takdir dihina orang ini banyak sekali kebaikannya. Nah, kita biasanya kalau ada apa-apa minta cepat diambil kepahitan ini, karena kita sering tidak tahan oleh tidak enaknya. Padahal dibalik semua kepahitan yang Allah timpakan kepada kita itu mengandung banyak sekali kebaikan. Nah, arifin itu, orang ahli ma'rifat itu bisa melihat hikmah, sehingga seperti orang pesan lotek ingin pedas, tapi yang datang tidak pedas, dia tidak minta dibikinkan lotek lagi, karena dia merasa puas. Ini pasti yang paling baik daripada saya makan lotek pedas dan akhirnya saya sakit perut. Jadi ada kalanya kita tuh udah, ini takdir ini gak apa-apa walaupun gak cocok, karena di balik takdir ini saya jadi terus dekat dengan Allah. Kayak ada orang punya hutang, ada yang minta cepat dilunasi, tapi ada juga yang ibadah tuh lebih fokus minta dekat dengan Allah daripada minta lunas hutang, karena dia merasa ditagih oleh preman itu membuat dia semakin berlindung ke Allah. Dia akan minta dilunasi hutang, tapi dia lebih suka ujian tertekan itu benar-benar dimanfaatkan. Sahir bin Abdullah berkata, tiada satu nafas atau hati melainkan diperhatikan oleh Allah pada setiap detik, baik siang maupun malam. Maka apabila Allah melihat dalam hati itu ada hajat kepada sesuatu selain Allah, niscaya Allah mendatangkan iblis untuk hati itu.
Ini benar, karena orang yang berharap dari selain Allah pasti akan banyak kegalauan. Dengar baik-baik. Ada orang yang kalau kita dekat dengan dia kita tidak nyaman. Kenapa? Karena orang itu tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Jadi kalau orang sedang tidak enak hati, orang yang dekat dengan dia ke bawah tidak enak. Kenapa orang ada yang hidupnya tidak nyaman? Karena orang sangat banyak berhajat, berharap dari manusia. Itulah yang membuat dia tidak nyaman. Dan ketidaknyamanan dia akan berbuah menjadi tidak nyaman bagi siapapun yang ada di dekatnya. Orang kalau banyak berharap, dia tidak akan enak dengan dirinya. Gelisah, galau, sedih, jengkel, sakit hati, marah. Dan kalau dia diam, itu aura tidak nyaman itu membuat orang tidak nyaman. Kalau dia bicara, perkataan itu membuat orang tidak nyaman. Kalau dia menulis SMS, WA atau BBM, itu tulisannya pasti bikin orang tidak nyaman. Kalau dia mengatakan celetak-celetuk, celetak-celetuknya juga bikin orang tidak nyaman. Kenapa? Karena dirinya tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena sangat banyak berharap kepada makhluk. Ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dikagumi, ingin dibalas budi, ingin dicintai, ingin diperlakukan spesial. Makin kuat harapan kita dari makhluk, maka jadilah kita tidak tenang. Dan ketidaknyamanan kita, itulah yang membuat orang di sekitar kita tidak nyaman. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang syariatnya disukai banyak orang, kita jangan banyak berharap dari orang. Tenang saja, tidak usah ingin dihargai, tidak usah ingin diterima kasihi. Pokoknya fokus saja kita berbuat dan berharap Allah menerima amal kita. Itu yakin tenang. Dan kalau kita enak dengan diri kita, perkataan, sikap, tutur kata, tulisan, keputusan, itu nyaman bagi orang lain. Sahil bin Abdullah Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, salah satu dari tanda makrifat adalah tidak meminta hajat kebutuhan kecuali kepada Allah, baik besar maupun kecil. Ya, karena memang tidak akan datang apapun tanpa izin Allah. Walaupun semua orang mau ngasih, kalau Allah tidak, pasti tidak terjadi. Pasti tidak terjadi. Tapi kalau Allah mau ngasih kepada kita, walaupun dihalang-halangi, pasti datang. Percumalah banyak berharap dari makhluk, bikin tidak enak hati saja, bikin sedih, bikin jengkel, kecewa, dan tidak akan terjadi kecuali yang Allah tetapkan. Fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah terhadap hukum Tuhanmu. Fa annaka bi ayunina, karena engkau selalu berada dalam pengawasan kami. Jadi sing sabar. Kita tuh setiap saat diawasi oleh Allah, dan Allah sudah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tidak usah rewel. Selama ini saja kita ngaco, kita diberikan yang baik-baik. Bagaimana mungkin kalau kita mau taat, kemudian Allah memberikan yang jelek-jelek. Tapi buktinya saya dapat beda dengan yang saya inginkan. Beda dengan keinginkan kan tidak berarti jelek. Kan yang penting bukan keinginan kita, tapi yang penting adalah apa yang kita perlukan. Keinginan kita seringkali menginginkan yang tidak diperlukan. Allah memberi itu yang kita perlukan, perlu untuk selamat dunia akhirat. Palestina dijajah oleh Israel, padahal jelas Masjidil Aqsa itu adalah disebutkan negara yang diberkahi.
Berkah itu adalah bukan masalah dijajah atau tidak. Berkah itu masalah jadi dekat dengan Allah atau tidak. Ada kalanya diberi makmur, kalau berkah jadi dekat dengan Allah. Ada kalanya dijajah, tapi kalau diberkahi tetap saja dekat dengan Allah. Yang tidak berkah itu adalah yang membuat jauh dari Allah. Kita sering melihat, wah itu negara maju. Benar negara itu secara dunianya maju, tapi maksiatnya merajalela, tidak barokah. Wah itu perusahaan maju, padahal di dalamnya tidak benar, jarang ibadah, tidak barokah. Ada perusahaan kecil terhimpit, tapi malah jadi dekat dengan Allah, barokah. Begitulah hadirin. Makanlah dari hasil usaha dan peluh udahimu, maka apabila lemah mintalah kepada Allah, niscaya Ia akan membantu padamu. Ya Allah tahu persis ya. Allah kan menyaksikan setiap saat. Dia tahu keperluan kita, Dia tahu keinginan kita juga. Dia tahu kecemasan kita, Dia tahu kegalauan kita. Udahlah, Allah tahu semuanya. Tinggal deketin Allah saja. Berbanyak tobat, berbanyak taat, jauhi maksiat, tebar manfaat. Sudah gitu sajalah. Apa yang Allah suka Anda lakukan saja. Nanti Allah bereskan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Jalan keluar itu bukan karena pintar. Jalan keluar itu karena takwa. Maka kalau dalam keadaan sulit, amalkan 5 1, tekad yang sangat kuat untuk dekat dengan Allah. 2, perbanyak tobat, karena itu hijab. 3, jauhi maksiat sekecil apapun, karena maksiat itu penghalang. Yang 4, tingkatkan taat, karena itu yang Allah sukai. Dan yang 5, tebar manfaat. Di mana kita ada, tebar saja. Tenaga, pikiran, ilmu, kebaikan, akhlak, supaya orang dapat manfaat. Itulah yang paling Allah sukai. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sekian hadirin. Ada pertanyaan? Ayo belajar untuk tidak berharap untuk kepentingan pribadi kita. Kalau mau berharap orang lain jadi baik, berharap orang lain jadi dekat dengan Allah, berharap orang lain jadi mulia, boleh. Tapi berharap orang lain berbuat baik ke kita, enggak usah. Berharap lainnya lah, berharap kita yang berbuat baik, boleh. Berharap kita yang menolong, boleh. Berharap dihargai, jangan. Berharap kita yang melakukan, berharap dia jadi dekat dengan Allah, boleh. Tapi berharap dia untuk kita melakukan sesuatu, jangan. Akan nyaman hidup ini, dan tidak akan kemana-mana. Apa yang untuk kita pasti datang, percayalah. Tidak akan kemana-mana. Kalau waktunya kita dihargai, penghargaan itu akan datang. Waktunya kita diberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah mau ngasih ke kita, tidak usah banyak berharap. Dan kalau kita berbuat baik ke sini, tidak usah datang dari sini kebalasannya. Mungkin dari situ, atau dari yang tidak terlihat. Hati makin lepas dari berharap, itu enak. Kita banyak memberi, banyak berbuat, tapi hati makin enggak ngarap-ngarap apa-apa. Itu lebih berharga daripada pujian, penghargaan orang. Lepasnya hati dari berharap ke makhluk, itu kebahagiaan tiada tara. Dan tidak akan menghilangkan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Mari kita fokus lakukan yang terbaik. Kita fokus supaya orang lain jadi baik. Dan kita berhenti berharap dari makhluk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma
inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Berkahi majelis ini ya Allah, berkahi siapapun yang Kau hadirkan. Cabut ya Allah semua harapan kami dari makhluk-Mu. Cukupkan kami hanya berharap padamu. Ya Allah, tutup semua jalan yang membuat kami berharap dari makhluk-Mu. Bukakan hanya satu-satunya pintu berharap darimu. Ya Allah, hilangkan rasa takut kami. Selain takut jauh darimu, takut Engkau tidak ridho, takut tidak bisa pulang berjumpa denganmu. Berkahi majelis ini ya Allah, karuniakan kepada kami qalbun salim, akhlakul karimah, nikmatnya ibadah, doa yang Kau ijabah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Undang ke Baitullah ya Allah, jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Allahumma rizukna istiqomah, istiqomahkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Hadirin, yang disampaikan ini hanyalah ilmu. Berubahnya diri karena riyadhah. Berlatihlah, berlatihlah, mujahadahlah, dan minta tolong kepada Allah supaya lepas hati ini dari makhluk. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi segala keperluannya lahir batinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.